Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, edisi Selasa, 6 Agustus 2024. Mengenal suaranya. Kutipan dari Injil Markus, bab 9 ayat 7. Kemudian awan meliputi mereka, dan dari awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Sobat Katolikana, pastinya di antara kita pernah melakukan kegiatan yang namanya mencari alamat, bukan? Meskipun sekarang teknologi sudah canggih, tetapi ada kalanya kita tetap membutuhkan bantuan orang lain sebagai tempat untuk bertanya. Jika jawaban dari orang yang kita tanya tersebut tidak memuaskan atau justru membuat lebih bingung, pastinya kita akan mencari orang lain untuk menanyakan alamat yang sedang kita cari. Lalu, bagaimana jika jawaban orang kedua ternyata berbeda dengan jawaban orang pertama? Dijamin, kita pasti semakin bingung dan mengalami kesulitan untuk menemukan alamat yang kita cari. Selanjutnya, kita mungkin akan mencari orang ketiga sebagai tempat bertanya, sekaligus memastikan jawaban mana yang benar, jawaban orang pertama atau orang kedua. Namun, tidak tertutup kemungkinan orang ketiga juga akan memberi jawaban berbeda dibandingkan dua jawaban terdahulu. Waduh, makin pening kita. Lalu, jawaban mana yang harus kita yakini kebenarannya? Apalagi bila situasi mendesak dan kita diharuskan sampai ke tempat tujuan. Bagaimana ini? Apa yang harus kita perbuat? Jawaban mana yang harus kita ikuti? Dalam Injil Markus bab 9 ayat 7 yang kita baca hari ini, dengan tegas Allah Bapa berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Allah sendiri telah menyatakan bahwa Yesus adalah anak yang dikasihi. Kita diminta untuk mendengarkan dia. Allah tidak menginginkan kita mendengarkan suara yang lain. Allah ingin agar kita hanya mendengarkan suara anaknya saja. Ini artinya, jika memang ada suara-suara lain, itu harus kita abaikan. Lalu, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa suara yang kita dengar adalah suara anaknya? Bagaimana membedakannya dengan suara-suara lain? Apakah suara yang paling nyaring yang mesti kita dengarkan? Atau cukup coba mendengarkan saja suara yang paling merdu? Lalu berkeyakinan bahwa suara itu adalah pasti suara anaknya? Sobat Katolikana, dalam keseharian ada beragam suara yang terdengar di sekeliling kita. Suara yang lembut, suara yang terdengar sayup-sayup, suara nyaring, hingga mungkin ada pula suara-suara yang memekakkan telinga. Memang, tidak mudah untuk menentukan mana yang merupakan suaranya. Kebimbangan kerap membuat kita keliru saat memilih. Tuhan Yesus menghendaki agar kita semua menjadi pribadi-pribadi yang lebih fokus pada suara hati kita. Mari
kita terus melatih diri sendiri untuk memiliki hati yang bersih. Tuhan Yesus menghendaki agar kita meneladani ajaran-ajarannya dengan menumbuhkan cinta kasih, kerendahan hati, dan ketulusan budi. Sebagaimana senantiasa diteladankan oleh Yesus dan para kudusnya. Jika kita sungguh mengarahkan hati dan pikiran kita untuk tertuju sepenuhnya kepada Allah, niscaya kita mampu mengenali suaranya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau tahu betapa kami seringkali tidak menyadari suara-Mu. Kami seringkali keliru mengenali suara-Mu. Kami salah mengambil keputusan karena kami tidak mampu membedakan suara-Mu. Ya Bapa, ampunilah kami, anugerahkanlah kami hati yang bersih dan peka terhadap bisikan suara-Mu, sehingga pada saat Engkau berfirman, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Kami sungguh mampu mendengar dan berbuat seturut kehendak-Mu. Demi Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.